Maloi merupakan kawasan pertahanan Bone bagian pantai dengan lokasi yang sangat strategis dan jalur untuk dapat menembus benteng lawan. Pada masa pemerintahan Latan Trirawe Bongkangi, Raja Bone ke-7, terjadi peperangan dengan Goa tahun 1563 di wilayah Cellu dan Maloi. Dan juga pada masa pemerintahan raja sebelumnya selalu menjadi incaran lawan untuk menguasai kawasan ini. Akan tetapi pertahanan yang ada di Maloi sangat sulit dibobol waktu itu. Kampung ini disebut Maloi ada beberapa versi. Yang pertama mengatakan bahwa pada tahun 1563 di mana pimpinan pasukan Goa terluka pada peperangan itu sehingga disebutlah Maloi. Versi yang lain mengatakan jauh sebelum Raja Bone kedua terjadi peristiwa penaklukan di kampung ini. Kemudian Matoa atau pimpinannya terluka sehingga disebut Maloi. Adapun versi yang mengatakan suatu ketika ada sosok gadis cantik di kampung ini dan gadis tersebut tidak pernah keluar sehingga warga di kampung tersebut datang berjejer untuk melihat gadis tersebut melempar sesuatu benda keluar dan tidak disangka-sangka mengenai tongkat sakti salah satu pemuda yang ada di sana sehingga tongkat sakti pemuda tersebut terluka dan bahkan terputus sehingga disebut Maloi. Dulunya Maloi memiliki benteng-benteng atau kubu sampai daerah dekat benteng Bone, dekat kawasan Menurunge. Hanya saja kampung ini dalam perkembangan selanjutnya digabungkan dalam wilayah Cellu atau pemerintahan Cellu dan juga bagian dari Tubojong, sebagian hubungannya dengan Berebo, wilayah pemerintahan Cellu. Pada masa pemerintahan Raja Bone kedua, La Umasa Petepan Rebasie, Maloi bergabung dengan Bone bersama Biru, Majang, Anrobiring, dan Cellu. Kemudian, pada masa pemerintahan Raja Bone ketiga, Lasaliu Korampelua, Maloi digabungkan dalam wilayah Kota Kawerang atau pusat pemerintahan Bone. Maloi adalah sebuah benua masa lalu yang penuh dengan sejarah panjang dan berada di daerah pesisir pantai Bone pada zaman itu. Dalam sejarah Bone, Maloi sering disebut dalam lontara Aterolong terkait awal berdirinya kerajaan Bone karena salah satu daripada Wanua yang menolak ketika bergabung dengan Norengiri Matajang atas Lompoi. Kemudian pada Raja Bone kedua, Laumasa, mulailah terjadi penguasaan terhadap Maloi. Kemudian selanjutnya pada Raja Bone ketiga, Lasaliu Karempelua, menggabungkannya Maloi pada bagian daripada Kawerang. Ketika itu Kawerang sebagai pusat pemerintahan kerajaan Bone atau sebagai ibu kota. Di samping Wenua Maloi yang merupakan kampung kuno, memiliki juga beberapa tradisi-tradisi yang sampai sekarang ini tetap dipertahankan. Juga merupakan salah satu basis pertahanan kerajaan Bone ketika terjadi peperangan. Seperti peristiwa itu pada zaman Raja Bone ke-5, Latan Trirawe Bongkangi, di mana Bone dan Goa perang pada tahun 1563. Salah satu tempat pertempurannya adalah Maloi, sehingga ada yang mengaitkan peristiwa tersebut dengan Maloi. Maloi itu artinya terluka. Ketika itu pasukan Goa banyak yang terluka sehingga disebutlah Maloi. Dan bisa juga sebenarnya kata Maloi itu kaitan terhadap Raja Bone kedua. Peristiwa itu ketika Raja Bone kedua La Umasa menyerang Maloi, bisa saja pada saat itu atau pasukan-pasukan Maloi terluka termasuk matuanya. Peperangan-peperangan selanjutnya selalu terkait Maloi di dalam kaitan sebagai tempat pertahanan sebelum tembus kepada benteng Bone. Keliling daripada benteng Bone pada saat itu hampir 5 km. Dan memang posisi Maloi itu sangat strategis untuk bisa menembus benteng tersebut. Karena ada celah di sungai Bone di pas dekat Kawerang. Tapi karena ada perkampungan Maloi itu bisa tertutupi. Dan wajarlah Maloi juga memiliki beberapa perkubuan
di wilayahnya, di samping untuk mempertahankan Wanoanya sendiri, juga memang sebagai tempat benteng-benteng kecil untuk mempertahankan wilayah kerajaan Bone sebelum tembus ke pusat benteng Bone. Di kawasan ini, kita masih bisa menemukan makam Raja Moloi pertama yang berada di tengah persawahan. Selain makam beliau, terdapat juga beberapa makam lainnya yang kemungkinan makam kerabat atau pengikut beliau. Selain makam raja pertama Maloi, terdapat juga sumur tua yang konon tempat sumber mata air di masa kerajaan Maloi. 3 tahun sekali, masyarakat Maloi mengadakan pesta panen selama 1 hari di sekitar sumur ini dengan berbagai macam permainan, diantaranya malanca, mak genrang, mak daga, masimpe, dan lain-lain. Juga masyarakat mengumpulkan uang untuk membeli kerbau, potong saat pesta panen dan disantap bareng-bareng. Enak, sedap. Biasa misalkan dalam pesta panen Bang, curi-curi ada biasa malanca, Ada piro? mak gendrang, Rumah genrang. manu, siolo da pieso, mak daga siolo to, Mama ada. mak daga. Iya, biar rupan nanti siolo. Ako kada pigo mo Bang. Iya, di perigo tala kita lutau, Na cerita sih. tidak nih. tetap terletak Pak. Iya masih tidak nih. Biasa kalau Bang aneh macam curi Bang, biasa nandri-andri kerja. Mudah kita anu, tidur tu lagi. Untuk kumpuli masyarakat. Kumpul masyarakat. Iya. Jadi biasa kalau macam curi patasan masuk Bang. Sesung bawah. Oh, sesung bawah. Sesung bawah. Umur bawah. Sesung bawah. Ini urusan apa mereka minta. Oh, diurus itu. Urus itu baik. Lo kilo kasapati dong. Oh iya. Liga di malu itu dong mabira dong kay. Iya. Tega nih biasa na si Mal. Wah, mi ka porto malikur di ano di Paroto. Porto malikur di Wujung. Pak mega ano dia mega porto di Papatiro. Sasabi tiro biasa ro po di. Di mo na iya. Sumur tua atau sumur Maloi sampai sekarang dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar, baik untuk keperluan sehari-hari maupun untuk persawahan. Dan di sini kita bisa melihat begitu banyak pompa air di dekat sumur yang bertujuan untuk mengalirkan air dari sumur ke rumah-rumah warga sekitar. Adapun sumur ini telah ditembok pada tanggal 19 November 1969, sehingga warga sekitar lebih sering menyebutnya Bubung Tembok.